Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nisatul Fauzia, jurusan Tadris Matematika, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya akan membahas tentang bukti kosong dan bukti trivial. Bukti kosong adalah metode untuk membuktikan pernyataan yang berbentuk P maka Q dengan menunjukkan P salah. Perhatikan bahwa kalimat P maka Q bernilai benar apabila P bernilai salah. Bila hipotesis P pada implikasi P maka Q sudah bernilai salah, maka implikasi P maka Q selalu benar apapun nilai kebenaran dari Q. Contohnya, di dalam teori himpunan kita mengenal definisi seperti ini. Diberikan dua himpunan A dan B. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B, ditulis A subset B, jika kita memenuhi pernyataan berikut. Jika X elemen A, maka X elemen B. Buktikan himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan apapun. Kita buktikan misalkan A adalah suatu himpunan kosong dan B himpunan sembarang. Kita akan tunjukkan bahwa pernyataan jika X elemen A, maka X elemen B bernilai benar. Karena A himpunan kosong, maka pernyataan P yaitu X2A selalu bernilai salah karena tidak mungkin ada X yang menjadi anggota himpunan kosong. Karena P salah, maka terbuktilah kebenaran pernyataan jika X elemen A, maka X elemen B, yaitu A subset B. Karena B himpunan sembarang, maka bukti selesai. Selanjutnya, bukti trivial. Bukti trivial adalah metode untuk membuktikan pernyataan yang berbentuk P maka Q dengan menunjukkan Q benar. Perhatikan bahwa kalimat P maka Q bernilai benar apabila Q bernilai benar. Bila pada implikasi P maka Q dapat ditunjukkan bahwa Q benar, maka implikasi ini selalu bernilai benar apapun nilai kebenaran dari P. Contohnya, di sini ada Pn, yaitu jika A dan B adalah bilangan bulat positif dengan A lebih besar sama dengan B, maka A pangkat N lebih besar sama dengan B pangkat N. Kita buktikan P0 yaitu jika A dan B adalah bilangan bulat positif dengan A lebih besar dari B, maka A pangkat 0 lebih besar sama dengan B pangkat 0 bernilai benar. Nyatakan P0 sebagai P maka Q dengan P yaitu A dan B adalah bilangan bulat positif dengan A lebih besar sama dengan B dan Q yaitu A pangkat 0 lebih besar sama dengan B pangkat 0. Untuk membuktikan P maka Q cukup dibuktikan bahwa Q bernilai benar. Sedangkan Q yaitu A pangkat 0 lebih besar sama dengan B pangkat 0 tidak lain adalah 1 lebih besar sama dengan 1 yang bernilai benar. Jadi P0 benar. Nama saya Nisina Hazadila Ali, kelas Tadris Matematika 1C. Bukti eksistensial memiliki dua tipe. Yang pertama adalah tipe konstruktif dan yang kedua adalah tak konstruktif. Contohnya, bila A dan B adalah bilangan real dengan A kurang dari B, maka terdapat bilangan rasional R dengan R kurang dari A dan R kurang dari B. Maka perhatikan bahwa 1 per B dikurangi A suatu bilangan real positif. Menurut sifat Archimedes terdapat bilangan asli N sehingga N lebih dari 1 per B dikurangi A. Untuk N ini berlaku NB dikurangi NA lebih dari 1. Ini merupakan persamaan yang pertama. Selanjutnya, ambil M sebagai bilangan bulat pertama yang lebih besar dari NA dan berlaku NA kurang dari sama dengan M dikurangi 1 dan NA kurang dari M. Maka ini adalah persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh NA kurang dari M kurang dari sama dengan NA ditambah 1 kurang dari NB. Bentuk terakhir ini dapat ditulis M kurang dari NA dan M kurang dari NB. Dan dengan membagi semua ruas dengan M didapat M per N kurang dari A dan M per N kurang dari B. Dan dengan mengambil R sama dengan M per N, maka terbukti teorema selesai. Dengan membuktikan eksistensi bilangan rasional R ditempuh dengan langkah-langkah konstruktif, sehingga bilangan rasional yang dimaksud dapat dinyatakan secara eksplisit. Bukti ketunggalan. Dalam membuktikan ketunggalan, pertama harus ditunjukkan eksistensi suatu objek. Katakanlah, objek itu adalah X. Ada dua pendekatan yang dapat ditempuh untuk membuktikan bahwa X hanya satu-satunya objek yang memenuhi. Contoh, buktikan sistem persamaan 2X ditambah Y sama dengan 4 dan X dikurangi 2Y sama dengan negatif 3. Mempunyai penyelesaian tunggal. Pertama, dibuktikan eksistensi penyelesaiannya dengan eliminasi, misalnya diperoleh X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Ambil X1 dan Y1 sebarang penyelesaian, maka haruslah memenuhi 2X1 ditambah Y1 sama dengan 4 dan X1 dikurangi 2Y1 sama dengan 3. Dengan cara yang sama akan diperoleh X1 sama dengan X dan Y1 sama dengan Y. Terbukti penyelesaiannya adalah tunggal. Saya Laura Tasbih dari jurusan Tadris Matematika kelas 1C. Pecah kasus merupakan pemecahan bukti menjadi kondisi yang lebih kecil, mudah dikelola, dan membuktikan bahwa setiap klaim berlaku untuk setiap kasus. Soalnya adalah buktikan bahwa jika N adalah bilangan bulat, maka 5N kuadrat ditambah 3N ditambah 7 adalah bilangan ganjil. Kita buktikan, asumsikan N adalah bilangan bulat.
Jika n ganjil, maka n kuadrat ganjil. Dapat dibuktikan bahwa 5n kuadrat dan 3n adalah bilangan ganjil, sehingga penjumlahannya 5n kuadrat ditambah 3n bernilai genap. Jika n genap, misalkan n sama dengan 2k untuk suatu bilangan bulat k, maka kita masukkan 5n kuadrat ditambah 3n ditambah 7, 5 dikali 2k kuadrat ditambah 3 dikali 2k ditambah 7 sama dengan 20k kuadrat ditambah 6k ditambah 7 sama dengan 2p ditambah 1. Karena dapat dinyatakan dengan 2p ditambah 1 dengan p bilangan bulat, maka 5n kuadrat ditambah 3n ditambah 7 ganjil. Dari kedua kemungkinan tersebut diperoleh 5n kuadrat ditambah 3n ditambah 7 merupakan bilangan ganjil untuk n bilangan bulat. Induksi matematika merupakan penalaran deduktif yang berkaitan dengan pembuktian matematika. Contoh yang membuktikan bahwa n pangkat 3 ditambah 5n dapat membagi 6 untuk semua n bilangan bulat. Definisi dari kasus tersebut adalah A membagi B jika AS sama dengan B untuk S bilangan bulat. Bukti dari rumus matematika ada 3, yaitu n sama dengan 1, n sama dengan 3, dan n sama dengan k plus 1. Kita buktikan n sama dengan 1, kita masukkan 1 di n, diperoleh 1 pangkat 3 ditambah 5 dikali 1 sama dengan 6, dapat dibagi dengan 6, terbukti benar. Untuk n sama dengan k, kita masukkan k di n, k pangkat 3 ditambah 5 dikali k merupakan kelipatan dari 6. Kita tulis k pangkat 3 ditambah 5k sama dengan 6s, 6 dikali sesuatu, maka dapat dibagi 6 karena kita akan asumsikan untuk n sama dengan k itu benar. Selanjutnya untuk n sama dengan k plus 1, k plus 1 pangkat 3 ditambah 5 dikali k plus 1, hasilnya k pangkat 3 ditambah 3k kuadrat ditambah 3k ditambah 1 ditambah 5k ditambah 5. K pangkat 3 ditambah 5k ditambah 3k kuadrat ditambah 3k ditambah 6, diperoleh lagi 6s ditambah 6 ditambah 3k kuadrat ditambah 3k, hasilnya 6 dikali s plus 1 ditambah 3k dikali k plus 1. Kita tinjau 3k dikali k plus 1, jika k genap, tulis k sama dengan 2m. M merupakan bilangan bulat. Kita masukkan 3k dikali k plus 1 sama dengan 3 dikali 2m dikali 2m plus 1 sama dengan 6m dikali 2m plus 1. K genap terbukti. Jika k ganjil, tulis k sama dengan 2m plus 1. Kita masukkan 2k dikali k plus 1 sama dengan 3 dikali 2m plus 1 dikali 2m plus 2 sama dengan 6 dikali 2m plus 1 dikali m plus 1. Jadi untuk setiap kasus 3k dikali k plus 1 selalu merupakan kelipatan dari 6. Nama saya Nuzulin Anuria Hidayati dari jurusan Teknik Matematika Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukti langsung dan bukti tak langsung. Bukti langsung ini biasanya diterapkan untuk membuktikan teorema yang berbentuk implikasi. Contoh, buktikan bahwa jika n bilangan ganjil maka n kuadrat bilangan ganjil. Diketahui bahwa n bilangan ganjil, maka dapat dituliskan n sama dengan 2k plus 1 dengan k bilangan bulat, sehingga n kuadrat sama dengan buka kurung 2k plus 1 tutup kurung 2 sama dengan 4k kuadrat plus 4k plus 1 sama dengan 1 sama dengan 2k kuadrat plus 2k plus 1. Bentuk 2k kuadrat plus 2k plus 1 adalah bilangan ganjil, jadi n kuadrat bilangan ganjil. 2. Bukti tak langsung. A. Kontraposisi. Kontraposisi adalah salah satu metode pembuktian tidak langsung. Kontraposisi memanfaatkan prinsip logika matematika, yaitu P maka H sama dengan bukan H maka bukan P. Artinya kalau mau membuktikan pernyataan P akan menghasilkan pernyataan H itu benar. Contoh, jika n kuadrat bilangan ganjil maka n bilangan ganjil. Untuk membuktikan pernyataan tersebut kita akan membuktikan kebenaran kontraposisinya. Misalnya P sama dengan n kuadrat bilangan ganjil dan H sama dengan n bilangan ganjil. Apakah P maka H benar? Kita akan periksa apakah bukan H maka bukan P benar. Andaikan n bukan bilangan ganjil maka n bilangan genap, sehingga n dinyatakan dengan sebagai n sama dengan 2k, k bilangan asli. Akibatnya n kuadrat sama dengan 2k kuadrat. Artinya n kuadrat bilangan genap. Jadi pengandian bahwa n bukan bilangan ganjil adalah benar, sehingga bukan H maka bukan P juga benar. Jika P maka H benar, ini berarti n kuadrat bilangan ganjil, maka n adalah bilangan ganjil. B. Kontradiksi. Kontradiksi ini juga termasuk pembuktian tidak langsung. Kita memanfaatkan prinsip logika matematika, yaitu jika P maka H bernilai benar, padahal H salah maka P salah. Contoh, misal ingin dibuktikan bahwa P benar, temukan suatu kontradiksi H sehingga bukan P maka H bernilai benar. Karena H salah tapi bukan P H benar, maka pasti bukan P salah. Itu artinya P pasti benar. Masalahnya adalah menemukan kontradiksi H. Karena pernyataan R maka bukan R suatu kontradiksi untuk setiap pernyataan R, maka dapat dibuktikan bahwa P selalu benar jika dapat ditunjukkan bahwa bukan P buka kurung R bukan R benar untuk suatu pernyataan R.